dari founder kita langsung, yaitu Abi Haji Masuri Firmansyah, telah memberikan materinya kepada Umi. Terima kasih Abi, semoga saya bisa menyampaikannya dengan baik, dengan lancar, dengan sukses, dan membawa keberkahan, baik keberkahan dunia dan akhirat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa kita tahu-taunya sudah masuk pertengahan Agustus 2025. Perasaan baru kemarin ya, kita di awal Januari 2025 kita baru saja mengadakan goal setting ya. Kita membuat dream, membuat impian, kita catat impian kita dari mulai someone, siapa sih orang yang mau kita bahagiakan, something, apa sih yang mau kita beli, ya, yang mau kita bahagiakan, apakah pasangan hidup kita atau ke anak kita atau orang tua kita, something, apa sesuatu yang ingin kita beli, mungkin ada motor, ada mobilio, pajero, rumah sudah kita catat di pada saat kita goal setting. Dan juga samples, tempat yang mau kita kunjungi, kita kepengen umroh, kita pengen vacation lagi, ikut vacation lagi misalnya ke Cina untuk tahun ini, atau juga some idea, kita ingin kurban, kita ingin akikah, melakukan pernikahan dan sedekah. Itu semua sudah kita catat di goal setting. Oleh karena itu, strategi percepatan reward itu menjadi sangat penting sekali untuk dibahas. Ya, kita ketahui bersama bahwa perusahaan kita, ya, Best Corporation Syariah, terus berkembang, maju, dinamis, selalu ada perubahan-perubahan untuk kemajuan besar. Begitu pula dengan komunitas kita SSW Smart Synergy World, juga terus berkembang maju, dinamis, ya, selalu ada perubahan-perubahan untuk kemajuan besar. Oleh karena itu, kita dituntut harus terus bisa mengikuti perubahan-perubahan itu supaya kita tidak tertinggal dan tergilas ya teman-teman. Oleh karena itu strategi baru yang selalu dibuat oleh founder dan co-founder kita itu sangat-sangat dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat ke-7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim fa idza faraghta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Makna dari ayat ini artinya ketika kita sudah mencapai satu prestasi di komunitas SSW, di Best Corporation Syariah ini, maka kita tidaklah diharapkan untuk stagnan, tidak diperbolehkan stagnan. Tapi harus terus melaju lagi, tetaplah bekerja keras lagi untuk urusan yang lain, artinya next, what, apa yang harus kita capai lagi di selanjutnya. Nah, boleh ya kita hari ini berbicara tentang bagaimana sih strategi percepatan reward-nya. Kita sudah ketahui bahwa reward di program Brilliant Biz ini luar biasa percepatannya. Ya, sampai ada super promo. Ya, ada promo, ada super promo. Yang terdekat sajalah yang New Brilliant, yaitu hanya 50 pasang poin, dan ini adalah idam-idaman kita pada zaman dulu ya. Coba kalau 50 pasang poin ya, seperti yang Umi rasakan pada saat Umi mendapatkan ya pertama kali motor, ya khusus ada promo untuk PNS doang waktu itu. Ya, alhamdulillah langsung dapat waktu itu di zaman itu, ya. Ada 50 pasang tapi khusus untuk PNS saja. Nah, sehingga capai karena ada poin promo. Nah, kemudian ya sempat 100 poin. Nah, sekarang diturunkan lagi 50 pasang poin. Jadi hendaknya kita harus apa? Kita sambut nih respon kita seperti apa dengan 50 pasang ini. Oleh karena itu materi strategi percepatan reward ini luar biasa menjadi sangat urgent banget untuk kita bahas pada malam hari ini, mengingat founder dan co-founder kita ya luar biasa. New Brilliant Business sudah di angka 30 sekarang. Sudah mencapai ya New Brilliant sudah 30 unit ya, 30 unit kali 20 juta. Nah, jadi kita di sini memang harus kuncinya itu
ATM, amati, amati, cuman jangan kelamaan amatinya. Kelamaan amati, nggak niru-niru, nggak manut-manut, plok ya, arti akhirnya tiba-tiba loh udah tambah terus ya. New Brilliant founder co-founder nambah lagi udah 30, besok tambah 31, besok tambah lagi gitu ya. Star Brilliant sudah 18, sudah 18 unit Star Brilliant bis, coba kali 150 juta. Ya. Nah, bagi kita yang mungkin baru satu, ya satu saja meraihnya seperti apa. Makanya hari ini dibocorkan rahasianya, dibuat lagi strategi-strategi dari founder ke founder langsung. 5 big star-nya dan 2 luxury-nya, dan terus-menerus tiap hari akan ada perubahan angka. Terus berjalan teman-teman. Artinya ini adalah masa depan kita. Ya, apa yang sudah diraih oleh founder dan co-founder ini ada strategi percepatan rewardnya. Sekali lagi terus dibocorkan, tidak ada yang dirahasiakan oleh founder dan co-founder. Salah satunya adalah materi yang akan kita diskusikan bersama-sama pada malam hari ini ya teman-teman. Boleh di slide selanjutnya, AA. Nah, 3 pilar percepatan reward ya, luar biasa. Jadi strategi percepatan reward dalam bisnis network marketing jaringan yang seperti kita laksanakan di Brilliant Biz ini, atau bisnis berbasis reward atau bonus, biasanya fokus ada 3 pilar utama. Nah, yang pertama aktivitas ya. Ada aktivitas yang pribadi kita, ada aktivitas dengan tim kita, ya, ada waktunya ya, aktivitas berdasarkan waktu, ada yang aktivitas harian, ada yang pekanan, ada yang bulanan, ada yang triwulan ya, atau per 3 bulan, ada yang per semesteran 6 bulan, dan juga aktivitas waktu tahunan, seperti itu teman-teman. Dan juga yang kedua fokus pada 3 pilar utama. Pilar yang kedua adalah duplikasi ya. Kalau kita bikin kunci duplikat itu mesti mirip. Kalau kita bikin kunci rumah, duplikatnya itu nggak mirip, sedikit aja nggak mirip, nggak bisa masuk, nggak bisa ngebuka, nggak bisa ngunci itu. Itu bahayanya kalau kunci kita bikin duplikat ternyata nggak mirip. Sekalipun bergeser sedikit aja itu udah nggak bisa masuk. Nah, duplikasi di sini adalah tadi learn, do, teach. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Sari di awal tadi, ya sudah ada ya di ID card kita 7 habits ya. Salah satunya tadi ya duplikasi ya. Yang ketujuh, duplikasi yaitu isinya learn, do, teach. Kita belajar ya, terus belajar. Ya, belajar di Best Corporation Syariah di SSW ini tadi Bu Sari sampaikan sudah diberikan fasilitas yang mungkin belum tentu di tim-tim yang lain sampai seintens ini ya. Belum tentu. Nah, luar biasa. SSW adalah salah satu tim yang betul-betul ya di mata Pak Haji Febrian ini sangat salut beliau, karena kita punya, disampaikan oleh Pak Haji Febrian selaku owner base saja sudah mengakui kita sudah punya kurikulum yang luar biasa ya. Pak Hadan Haris juga sudah mengakui hal itu. Nah, jadi kita patut berbangga kita sudah ada di tim yang founder dan co-foundernya membuat ya luar biasa supaya duplikat itu terjadi. Duplikatnya mirip banget copy paste. Ya, seperti kunci yang tidak bergeser persis. Kalau tidak persis tidak bisa masuk. Ya, tidak bisa untuk digunakan kalau kunci itu tidak, duplikatnya nggak mirip. Berarti gimana supaya mirip? Kita learn, kita belajar di training setiap saban hari Senin, saban Rabu produk knowledge-nya. Kamu nanti hari Jumat lagi nanti kita ada seminar online-nya. Kemudian juga ada seminarnya yang tatap muka juga ada di hari Rabu dan hari Sabtu. Nah, jadi learn dulu. Kalau kita sudah belajar, tidak sekedar hanya mendengarkan, mungkin ada alat tulis ya yang disiapkan, ada materinya, kemudian kita lakukan apa yang sudah kita dapatkan materinya dari seluruh pembicara yang berbeda-beda ya, luar biasa. Setiap pembicara, walaupun materinya sama, tapi akan menyampaikannya ada saja perbedaan dan ciri khasnya. Itu nanti direkam ya, seperti malam ini direkam, nanti kita bisa nonton lagi di YouTube Smart Synergy World Official. Yang materi yang sama disampaikan oleh orang berbeda, pasti akan ada poin-poin yang pasti berbeda teman-teman. Oleh karena itu yang namanya belajar jangan sampai bosan. Materinya itu lagi ya. Walaupun materinya sama yang dibuat oleh Abi Haji Masturi Firmansyah, tetapi ketika disampaikan oleh narasumber yang berbeda, pasti akan ada poin-poin yang berbeda karena berdasarkan pengalamannya berbeda-beda di lapangan. Apa yang disampaikan, teorinya disampaikan, teori dibuat oleh Abi, tetapi pemateri biasanya ketika menyampaikan nanti dia akan mencocokkan dengan pengalaman-pengalaman yang dirasakan di lapangan, teman-teman. Jadi
seperti itu. Learn, kita belajar, ya, tidak hanya sekedar kita mendengarkan, tetapi kita juga mencatat, ya, kalau perlu materinya kita print out dan kita pelajari, teman-teman. Baru kita do, kita lakukan apa yang sudah kita pelajari, baru kita teach, kita mengajarkan kepada tim-tim kita, sehingga duplikat itu berjalan, teman-teman. Dan juga, ya, ada leverage di halaman selanjutnya, nanti akan dijelaskan, teman-teman. Nah, next, di slide selanjutnya, berkaitan tentang tadi fokus aktivitas tadi, fokus pada aktivitas harian. Capailah kesuksesan kecil, kesuksesan harian yang nanti akan terakumulasi membawa kepada kesuksesan pekanan, kesuksesan bulanan, kesuksesan, ya, triwulanan, kesuksesan semesteran, dan kesuksesan tahunan, teman-teman. Disinilah perlunya, ya, daily action plan. Ya, kita juga sudah ada, ya. Ada, teman-teman pasti sudah mendapatkan weekly planner seperti ini, ya. Weekly planner seperti ini sudah dibagikan, ya, oleh founder co-founder. Ya, sudah dibagikan dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, ya. Dari mulai jam 8 sampai jam 12 aktivitasnya apa? Jam 12 sampai jam 15, jam 15 sampai jam 18, jam 18 sampai jam 21, nanti tengah malamnya sebelum tidur adalah review. Dan ini, ya, sudah disampaikan founder dan co-founder, kita bisa arsir, ya, jadwal harian kita ini kita arsir. Jika misalnya ada jadwal mengajar, misalnya seperti Umi di sini, ini bisa diarsir nanti. Misalnya mengajarnya Umi Senin sama Jumat, nanti diarsir. Sehingga kita tahu kapan kita melakukan aktivitas yang mungkin yang masih bekerja, dan kapan kita mengerjakan aktivitas khusus untuk Smart Synergy World PTBS ini kita lakukan seperti itu. Sehingga tidak ada alasan saya nggak ada waktu untuk mengerjakan kegiatan Best Corporation Syariah ini, nggak ada alasan. Kenapa? Kita berbicara berdasarkan dari data. Datanya dari mana? Dari weekly planner ini, ya, dari harian. Hari Senin, ya, melaksanakan apa? Mungkin di waktu sibuk, misalnya Senin mengajar, bisa nanti dengan misalnya di waktu senggang pas istirahat, misalnya, ya, jamnya berapa? Nah, mengajarnya jam berapa? Kemudian ada jam istirahat jam berapa? Oh, istirahat itu jam 12 sampai jam 1. Nah, itu ada istirahatnya, diarsir. Sehingga dalam aktivitas harian dicatat di situ, walaupun mengajar di hari Senin mungkin Umi Kasum, ya, bareng sama Bu Dr. Arma, Bu Dr. Umi Musyaropa, tetapi selalu sering banget kita di sela-sela waktu jam 12 sampai jam 1 istirahat isoma, ya, istirahat, ya, sholat dan makan. Di situ ada saja yang dilakukan baik Umi maupun Dokter Umi misalnya, Dokter Arma misalnya. Ada yang batuk, nih Bu, nih selalu ada produk di atas meja kerja kita. Sehingga nanti bisa diarsir di weekly planner-nya, di aktivitas hariannya, kita mengajar jam berapa, jam 8 sampai jam sekian. Tetapi di jam 12 sampai jam 1 itu ada kesempatan di saat isoma, kita bisa saja melakukan, ya, tidak mesti presentasi secara komplit, ya, atau quick plan, tetapi bisa juga kita di sana, ya, sosialisasi tentang produk. Nah, itu sehingga di atas meja ada aja produk, ya. Di tempat bekerja itu saya perhatikan misalnya kayak Bu Dr. Arma, ada aja produk-produknya. Ayo Pak, silakan Pak dicoba dan sebagainya. Ada saja yang dilakukan untuk melakukan aktivitas dari SSW ini. Jadi tidak ada alasan. Nah, itu Senin. Selasa kosong. Nah, di Selasa itulah mungkin kita bisa menelpon, ya, melakukan aktivitas-aktivitas, ya, daily action plan, tentukan aktivitas wajib hariannya, misalnya 2 prospek baru. Nah, itu disebutkan, dituliskan, misalnya Umi, kalau Umi secara pribadi misalnya kita lihat membuat daftar nama itu dari grup WA kita itu ratusan. Ya, grup WA itu pasti teman-teman ratusan. Ada komunitas pengajian, ya, ada alumni sekolah dari mulai SD, ya, SD, SMP, SMA, apalagi teman-teman yang kuliah, teman-teman S1, teman-teman S2, teman-teman S3 itu nggak habis-habis sebenarnya untuk daftar prospek. Tinggal ditentukan siapa nih. Pilih yang paling gampang, yang paling mudah dihubungi, yang paling mudah untuk janji temu. Seperti kita ujian sekolah itu pasti guru akan mengatakan, kerjakanlah, ya, soal yang paling gampang. Jangan mengerjakan soal yang susah.
Ya sama, kita mengerjakan aktivitas harian di Base Corporation Syariah ini, kita pilih prospek yang mudah ya, yang mungkin angka penolakannya lebih kecil. Contoh kakak kandung. Nah, maka pada di awal-awal saya bergabung, yang saya prospek itu adalah Bu Fatimah. Karena secara logika saya menilai bahwa Bu Fatimah adalah salah satu prospek baru saja yang angka penolakannya kecil banget ya, dan betul itu ternyata. Karena seperti itu, kita lebih tahu karakternya. Pilih dua prospek baru yang lebih mudah ya. Kemudian dalam satu hari itu ada satu follow up. Follow up ini adalah orang yang sudah pernah kita sampaikan tentang bisnis ini. Mungkin pada saat itu dia hanya membeli produk kah ya, atau mungkin dia baru mengisi formulir, kemudian baru membeli produk hanya 2 PV misalnya. Itu bisa kita follow up. Follow up-nya mungkin bisa kita tanyakan, bagaimana Bapak, apa kabar? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Baik. Gimana Pak setelah menggunakan? Oh, nanti dia akan komentar. Oh, bagus banget bla bla bla. Nah, gitu ya. Nanti bisa di follow up lagi. Itu Pak, kalau Bapak beli sekian nanti Bapak akan mendapatkannya, itu bisa di follow up lagi. Ya, bisa by phone, bisa tatap muka seperti itu ya. Kemudian juga adalah edukasi tim ya. Karena di sini kita sebenarnya adalah business leadership. Kalau kita kerja sendiri, kita akan capek sendiri dan hasilnya juga kurang maksimal. Ya, kalau kita bekerja secara tim, apa yang dicontohkan oleh Abi Haji Masuri Firmansyah dan Humi Haji Leslat Nasari, tentunya untuk mencapai 50 pasang itu akan lebih mudah. Kita akan bisa mendata 50 pasang ini angkanya datangnya dari mana. Sebutkan nama tim kita 50 di kanan, 50 di kiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau satu-satu case aja sudah selesai, teman-teman. Ya, apalagi itu perpindahan dari bagan sebelumnya sudah ada. Nah, itu tinggal kita melanjutkan. Nah, kemudian gunakan prinsip 3S ya untuk aktivitas harian kita. Nah, apa tuh 3S-nya apaan tuh? Share. Nah, kita share ya. Jadi kita jangan pelit sedekah informasi. Ya, kalau sedekah informasi aja kita udah pelit, apalagi sedekah uang kan begitu ya. Karena kan sedekah informasi kan lebih gampang ya pastinya. Ya, kita share bisa di WA, bisa di status, bisa di Facebook, bisa di mana aja. Ya, share aja. Kalau ketemu juga ketika ada kesempatan sharing ya. Ya, kita selalu bisa membaca peluang ya. Baru 1 meter 2 menit udah langsung ngomong. Ketemu di ATM misalnya ya. Itu pernah ya, Umi ketemu ya di ATM. ATM-nya itu 50 ribuan, teman-teman. Ya, 50 ribuan, yang satunya 100 ribuan. Nah, ketika seorang bapak Umi lihat berdiri lama gitu. Kenapa Pak? Umi tanya, ini yang 50 ribuannya sudah habis. 50 ribuannya sudah habis Bu yang di ATM BCA-nya. Oh begitu. Emang itu yang di checklist itu di ATM BCA-nya tinggal 100 ribuan. Berarti kita tahu dong kendalanya. Uang dia nggak cukup untuk ditarik 100 ribu. Ya, nah itu. Jadi kita bisa bisa punya kesempatan, bisa bisa ngobrol selanjutnya nextnya, ya bisa dilanjutkan nanti selanjutnya. Berarti ada kendala 50 ribu aja di apa ketika menggesek 100 ribu aja udah nggak bisa, berarti dia sedang kesulitan. Nah, disitulah kita bisa follow up lagi. Apa yang harus kita lakukan? Berarti dia sedang ada masalah di situ. Nah, itu udah ketahuan masalah tentang keuangan. Nextnya terserah Anda. Kan gitu. Apa yang akan kita lakukan dialognya? Nah, seperti itu ya. Nah, itu jadi itu tadi. Jadi 1 meter 2 menit udah berlalu, itu pantang kita nggak ngobrol sekalipun di depan ATM berdiri lama, oh lama banget. Nah, itu kita bisa memulai pembicaraan ya teman-teman. Seperti itu. Dan itu Umi alami langsung, itu cerita kisah fakta ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya, S yang kedua apa? Show. Ya, show kita tunjukkan di situ. Ya, show contoh di rumah kita, ya di ruang tamu misalnya. Di ruang tamu kita tuh produk-produk yang sudah kosong, kotak-kotaknya jangan dibuang, botol-botolnya jangan dibuang, ditaruh dipajang. Ya, kalau Bu Dokter Arma tuh ditaruh di atas meja, itu kan show. Kita menunjukkan produk kita. Nanti akan ada bertanya, atau kita misalnya lagi pergi aktivitas kerja di mana ya, di kantor kita bawa ini botol minuman. Nah, botol minuman isinya kolagen warnanya pink ya. Kalau Umi ceramah pernah kayak gitu. Umi biasanya kalau ceramah pakai bawa kolagen ya di botol. Nah, nanti akan ada jamaah yang bertanya ya,
Itu apa isinya? Nah, udah mulai kan bikin bikin sesuatu perhatian ya. Jadi ketika kita membawa botol isinya kolagen itu seolah-olah kita berkata, botol itu berkata, please attention please ya. Coba lihat saya dong, saya siapa? Tanya dong. Akhirnya bertanya, Ustazah minum apa tuh Ustazah? Oh iya, ini kolagen. Untuk apa Ustazah? Jadi saya kalau ceramah itu ya sekian jam dipanteng itu supaya nggak batuk, supaya nggak seret, supaya saya minum ini. Oh gitu. Dan selain itu biar sehat juga Bu ya, supaya kita juga awet muda. Oh boleh dong. Nah gitu. Jadi ada show-nya. Kita tunjukkan. Kalau kita diem-diem aja, kita tidak menunjukkan produk kita baik status WA dan sebagainya, atau kita bawa langsung, atau kita taruh di atas meja di ruang tamu dipajang, ya itu bagaimana orang bisa tahu kalau kita bisnisnya Best Corporation Syariah. Sponsor ya. Nah di sini adalah 3S itu bisnis kita ini adalah bisnis jaringan. Nah, kalau nggak ada jaringan bagaimana? Maka harus terus mensponsori. Ya harus mensponsori. Mungkin di awalnya dia hanya beli produknya baru 2 PV, tapi terus di follow up sehingga dia punya satu hak usaha. Nah seperti itu. Jadi bagikan peluang produknya, tunjukkan hasil testimoni. Banyak testimoninya ada di inian kita, di YouTube kita Smart Synergy Official ada. Arahkan untuk join supaya memiliki peluang yang sama dengan kita. Karena tugas kita selling, recruiting, building team. Jadi tugas kita yang pertama selling, yang kedua itu rekrut, yang ketiga itu building tim. Bagaimana bisa kita membina tim kalau timnya itu tidak ada. Jadi jaga ritme, ya iramanya, jangan ada hari kosong, tiada hari tanpa kita prospek-prospek berdakwah, syiar dakwah, syiar informasi, kita bagi-bagi informasi, karena reward terkait dari akumulasi poin dan omset itu menunggu, poinnya itu nungguin. Ya nggak ada riset-riset poinnya nungguin terus. Ya pertanyaannya mau cepet apa mau lambat, karena Best Corporation Syariah sudah mempersiapkan buat kita, tinggal kita kapan menjemputnya. Apakah target kita dulu sempat one day one cash, 1 hari 1 cash, atau 1 week 1 cash, 1 pekan 1 cash, atau sempat 1 month 1 cash. Lah seiring waktu berjalan pasti kita akan terus belajar, dan terus pasti ya closingnya angkanya lebih tinggi lagi. Yang penting yang adalah jam terbang pasti pengaruh. Atau kalau setidaknya one day one product ya. Nah, one produk laku. Nah, nanti tinggal di follow up. Dari yang satu produk itu nanti kita akan tanya, ya bagaimana setelah menggunakan. Akhirnya nanti juga akan menjadi satu hak usaha. Yang terpenting adalah terus bergerak, ada fokus aktivitas harian. Fokus aktivitas harian. Nah, seperti itu. Kemudian di slide selanjutnya, ya di slide selanjutnya ada tentang 2 bangun tim. Nah, ini dia. Bangun tim dan duplikasi cepat. Nah, itu yang diajarkan oleh founder dan co-founder kita. Fact finding dulu. Ya, jadi di sini memang kita harus tahu, jangan presentasi kita kalau belum tahu masalahnya apa. Itu sama seperti dokter belum tahu penyakitnya udah ngasih obat. Mau sakit mencret, mau sakit batuk, sama obatnya kan tuh bahaya kayak gitu. Jadi sebelum seorang dokter itu ngasih obat pasti ditanya dulu, fact finding dulu. Apa gejalanya, apa yang dirasa, oh yang disakit yang sebelah mana, oh sakit ini, kalau sakit perut obatnya ini, kalau batuk obatnya ini. Jangan ya pukul rata, mau sakit apaan aja obatnya ini. Nah itu bahaya. Sama mau kebutuhan calon mitra kita apaan aja, pokoknya kita presentasinya sama, nggak bisa juga kayak gitu. Jadi tergantung kebutuhannya. Oleh karena itu perlu ada ngobrol dulu. Jadi nggak ujuk-ujuk Pak permisi apa saya mau presentasi, nggak bisa juga kayak gitu. Ada mukaddimahnya dulu, ya ada prakatanya dulu, ada fact finding dulu, bisa tanya-tanya dulu, Assalamualaikum Pak, apa Pak, nah bisa berkenalan dulu namanya siapa, ya rumahnya di mana, pekerjaannya apa, ya apa yang sedang dialami. Jadi nanti akan bagaimana keluarga, apa kabar, Bapak sehat, satu pertanyaan aja nanti bisa kegali. Apalagi teman lama ya, kalau kita bertelepon teman, apalah kabar, Pak sehat ya Pak, ya begitulah sehat-sehatnya orang tua. Nah, kan mulai kita bisa korek. Maksudnya gimana Pak? Ini ada sakit. Nah, dari situ udah bisa masuk produk. Ya,
Kalau misalnya, oh sehat alhamdulillah. Oh ya anak bapak yang nomor sekian apa kabar? Oh itu dia. Duh saya juga lagi pusing itu dia mau kuliah, mau bayar UKT. Dapet fact findingnya. Jadi dari ngobrol memang nggak bisa buru-buru ya. Harus ada ngobrol. Kalau buru-buru Pak, saya mau presentasi. Belum tahu apa-apa, nggak ujuk-ujuk. Ya totonya udah panjang kayak lebar, cerita terdapat motor, mobil, ya Pak satu ternyata dia butuhnya sehat. Dia lagi sakit. Kalau tahu sakit kan kita langsung cerita produk. Lah ngapain cerita mobil motor, orang yang dia butuhin itu adalah sehat. Nah, jadi di sini perlunya kita fact finding cepat dulu. Gali kebutuhan calon mitra dulu baru arahkan ke produknya. Kalau emang dia sakit, dia pengen sehat berarti kan ke produk ya, atau ke bisnis sesuai motivasinya. Misalnya dia pengen, aduh sekarang nih pekerjaan nggak cukup nih income-nya, saya butuh income tambahan, baru masuk ke bisnisnya. Jadi kita fact finding cepat itu diperlukan banget ya. Nah, simple dan duplicable sistemnya di Best Corporation Syariah ini kan simple ya. Buat sistem yang mudah ditiru ya. Presentasi singkat itu udah jauh-jauh hari diajarkan kita sama co-founder kita, bagaimana 5 menit bisa quick plan ya, bisa lewat WA ya, bahkan WA Blast ini bisa WA bisnis ya, sudah diajarkan oleh AA Rizal ya waktu kita belajar tentang digital marketing ya. Nah itu melalui yang rajin nih seperti Bu Jenderal Marlia itu selalu melakukan iklan-iklan ya melalui Facebook dan WA bisnis, itu terbukti ya banyak camit-camit datang dari sana ya. Dan Zoom rutin. Nah, Zoom rutin itu sudah diadakan langsung, sudah support sistemnya sudah ada di SSW, kita nggak perlu capek-capek bikin lagi karena sudah ada di SSW ya. Sudah disiapkan, Seninnya ada ya, Rabunya tentang produk, Jumatnya sudah ada. Jadi kita tinggal bagaimana kerajinan kita ya untuk mengundang. Di sini memang adu kerajinan ya, bukan adu kecerdasan. Cerdas tapi kalau nggak rajin akan dikalahkan oleh orang yang rajin ya. Nah seperti itu. Jadi ajarkan 3 hal utama ke mitra yang baru kita ini. Yang pertama, cara menggunakan produk. Ini disampaikan juga di SLI ya. Kuasai, kita minimal beberapa produk ya kita kuasai. Ya, cara menggunakan produk. Nah, di sini harus rajin ikut Zoom meeting hari Rabu pastinya. Karena di situ diajarkan tentang product knowledge. Kalau ada yang ketinggalan, kita langsung buka aja YouTube ya, Smart Synergy Official dengan beragam bergantian narasumbernya. Cara menjelaskannya juga berbeda-beda, teman-teman. Nah, tapi luar biasa, ikutin semuanya ya di YouTube SSC Official. Cara menggunakan produknya seperti apa? Mau BMAC-nya misalnya ya, kolagennya, cara-cara demonstrasinya juga diajarkan langsung oleh founder co-founder ya. Waktu di SLI itu diajarkan, misalnya kita mau demo nih kolagen yang dengan menggunakan betadin ya, kemudian juga ya Alkabes misalnya demonya dengan alat untuk mengukur pH airnya, ada semua langsung dipraktekkan teman-teman, dan itu harus kita kuasain. Ya sebelum kita demo pasti kita harus kuasain dulu. Cara cerita, testimoni singkat ya berdasarkan ya apa yang kita rasa. Nah, kita pasti akan buat dulu tentang diri kita. Apa produk yang Bapak Ibu rasakan? Ya misalnya Umi di awal-awal join dulu, yang Umi ceritakan testimoninya sudah beredar juga itu di YouTube. Itu tentang pil pengirit BBM yang Umi langsung itu adalah testimoni awal Umi yang baru-baru join pertama kali itu di Best Corporation Syariah. Itu adalah testimoni Umi adalah tentang eco racing untuk mobil yang sangat terbukti iritnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi testimoni singkat bisa kita ambil videonya ya, kita download bisa dari YouTube SSW Smart Synergy Official. Misalnya tentang produk batuk ya, BMAC ya, atau pada saat kita seminar itu kan ada yang testimoni, itu bisa kita rekamannya banyak banget kok, sering ya di share di grup SBS ya pusat maupun Jakarta. Nah, dari video-video singkat tersebut lah kita bisa share ya ke orang tersebut sesuai dengan penyakit yang dideritanya apa. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, membangun tim dan duplikasi cepat. Cara ajak minimal 2 orang dalam 7 hari pertama. Nah, ini pastinya ya kalau belum bisa membuat 300 daftar nama ya seperti yang disampaikan di buku Roadmap to Success ya halaman ke-6, itu program 30 hari ya. Kalau belum bisa 300 daftar nama, mungkin bisa menulis daftar namanya 70 sampai 700 nama. Menghubungi 10 orang per hari, ini kan 7 hari. Berarti ada 70 nama ya prospeknya. Membuat janji temu, ketemunya di mana? Ya, kita cari waktunya yang bisa.
Ya, tapi tentukan dulu waktu kita. Jangan pertanyaannya membuat janjinya, kira-kira kita kapan bisa ketemu ya? Nah, itu kalau pertanyaannya seperti itu membuat membingungkan dia menjawabnya apa. Ya, tapi kalau kita harus tentukan dulu. Jangan bertanya dengan general seperti itu. Tentukan dulu, saya bisanya hari apa ya? Misalnya Umi bisanya hari ditemuin itu hari kalau Senin, Jumat ngajar. Berarti saya bisa Selasa. Ya, Selasa misalnya bisa. Hari Selasa ya, atau Sabtu sekalian. Kalau Sabtu berarti ketemu di seminar misalnya. Ibu bisa nggak hari Selasa atau Sabtu ya kita bisa ketemu misalnya jam 12 gitu. Nah, nanti dia akan berpikir di antara dua pilihan itu. Nah, nanti kecuali kalau dibilang, oh saya nggak bisa hari ini, kalau hari ini bisa, nah baru. Saya hari Selasa nggak bisa, Sabtu nggak bisa, tapi hari Ahad bisa. Nah, oh boleh Bu, kebetulan hari Ahad juga saya libur. Nah, udah gitu. Tapi kita harus tentukan dulu ada dua pilihan, ya bertemunya di hari apa sama hari apa, jam berapa. Jangan, Assalamualaikum Bu, apa kabar? Baik, sehat. Udah lama ya kita nggak ketemu ya, iya. Kapan ya kita bisa ketemu? Ah, itu pertanyaan begitu dia pun bingung. Ya nanti ya kapan-kapan kalau bisa jadi begitu. Nah, ketika membuat janji temu itu harus tentukan pilihan 2 hari dan 2 waktu. Tentukan. Nanti kalau dia nggak bisa kedua-duanya, dia akan menyebutkan hari yang dia bisa. Dan ternyata di hari yang dia bisa, kita pun bisa. Nah, disitulah akan cocok bertemu seperti itu. Nah, kita mengundang. Ya, yang langkah selanjutnya yang keempat kita mengundang one on one bisa kita ajak ke seminar, bisa kita ajak ke home sharing. Yang kelima mendampingi dan belajar di seminar. Jangan sampai kita mengundang orang yang kita undang datang, kita yang ngundang kagak datang. Nah itu dititipin itu berbeda. Kecuali sangat ada alasan yang urgent banget, ada alasan urgent misalnya sakit, nah itu lain. Tapi kalau nggak ada alasan yang urgent banget, kita mengundang orang yang kita undang datang, kitanya nggak datang, kita titipin, itu akan berbeda banget. Karena dengan orang yang dititipin nggak akrab, ya. Lebih akrab dengan kita, itu pasti akan sangat berbeda, ya. Jadi kalau bisa dihindari yang diundang datang, tapi kitanya nggak datang. Nah, jangan sampai seperti itu terjadi. Yang keenam, ya di buku Roadmap to Success halaman keenam, ya presentasi, ya presentasi di sini bisa kita langsung presentasi, tapi kalau di seminar sudah ada yang presentasi baru kita follow up. Nah, follow up ini 1 kali 24 jam. Ya bagaimana kita tanyakan, karena kalau kelamaan nanti bisa anyep Bapak Ibu ya. Yang ketujuh terakhir, menguasai teknik closing. Nah, bisa mengadakan home sharing, home meeting dan selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya nih. Nah, di slide selanjutnya ini leverage melalui event dan tool ya. Leverage ini aslinya seluruh instrumen ya, kekuasaan kita bisa gunakan nih. Ya, event apa? Contohnya event yang terdekat ini ada family gathering dan outbound tanggal 26-27 Agustus 2025, Ghost to Pengalengan Bandung. Nah, ini adalah satu event yang bisa kita ajak nih. Ada instrumen di sini, ada leverage. Jangan sampai kita nggak sosialisasikan. Tetap bisa japri satu-satu, bisa ikut nggak? Ya, luangkan waktu misalnya. Nah itu ya, satu persatu bisa ditanyakan. Nah, dorong mitra untuk ikut event besar ini baik secara offline maupun online ya. Kalau ada yang online misalnya seperti mitra ikut untuk Zoom meeting ya seperti malam ini. Nah itu percepat keyakinan dan semangat. Nah contohnya misalnya ada acara GSS ya. Selain family gathering juga ada GSS. Nah, GSS itu luar biasa. Kita effort benar, kita benar-benar serius memperbanyak tim kita untuk bisa datang ke GSS Bandung misalnya. Kenapa? Karena kita sudah tahu di GSS Bandung itu nanti yang berbicara leader-leader hebat yang sudah berpengalaman dengan latar belakang yang berbeda-beda. Apalagi latar belakangnya itu sama dengan calon mitra yang akan kita bawa. Nah, itu akan berpengaruh. Sehingga pulang dari GSS itu menambah, mempercepat keyakinan dan semangat sehingga mitranya akan cepat bergerak. Nah, itu yang Umi lakukan juga pada saat Bu Dr. Arma bergabung, kemudian waktu itu masih membeli untuk yang sakit batuk ya, kemudian diajak ke seminar hari Sabtu ya, bertemu Umi Elis, terus di follow up dan keesokan harinya malamnya nginep di rumah Umi, lalu besoknya ke GSS. Nah, pulang dari GSS itu bertambah mempercepat keyakinan dan semangatnya sampai hari ini, teman-teman. Ya luar biasa, tetap semangat ya Bu Dr. Arma, Bu Dr. Umi, Bu Dr. Fatma ya, tetap semangat teman-teman. Manfaatkan tool digital. Ada katalog, ada e-katalog kita ada katalog yang memang bisa kita lihat, kertasnya kita bisa bagi-bagikan ya.
Ya, dulu kan ada ya apa istilahnya, ayo katalognya kita bagikan aja, beli yang banyak katalog berapalah harganya. Ya, boleh ya. Pak, Bu, dilihat-lihat dulu ya, nanti ada yang cocok WA ke saya. Boleh kayak gitu. Metode-metode seperti itu, berbagai metode kita coba aja ya. Trial and error kan gitu ya. Ya salah perbaiki, gagal coba lagi kan gitu. Kita coba aja ya, katalog beli yang banyak, beli 10 ya, titip-titip gitu ya, itu lakukan aja ya, misalnya ada bapak ibu waktu istirahat ya, kita cuma bisa begitu doang karena kita sibuk, misalnya Senin ngajar ya, Jumat ngajar, Umi beli katalog aja yang banyak situ, Melis beli katalog yang banyak, Pak Bu taruh nih Bu, kalau ada ini katalognya, ada produk-produk kemana, kalau yang cocok nanti WA saya. Nanti setelah dia lihat-lihat, kita bisa ngobrol. Jadi ada alasan untuk kita bertemu dia karena katalog kita dipegang dia. Itu bisa ada video singkat juga. Video singkat mungkin sesuai dengan keluhan dia. Aduh, saya sakit nih kakinya, saya sakit nih perutnya ini. Ah, sesuaikan. Oh gitu ya. Saya ada video tentang itu deh. Kayaknya ada yang kemarin tuh pakai minum ini langsung sehat ya. Ada coba deh. Nih saya kirim ya Bu. Kirim, tek kirim gitu. Ya, testimoni kita bisa lewat medsos ya. Nah itu, kemudian ada template WA juga, ada iklan di Facebook, di WA bisnis ya, sudah diajarkan di training digital marketing ya, oleh Arijal, luar biasa. Nah, buat kompetisi kecil di tim, keluar juga batuknya ya. Misalnya siapa paling banyak prospek minggu ini, misalnya siapa yang paling banyak. Nah, kalau dulu Umi pernah bikin, dulu zaman-zamannya Bu Sari, zaman-zamannya Bu Rika, ya siapa yang closing 5 case misalnya, Umi kasih satu produk, satu PV. Ingat banget waktu itu ya, Bu Sari, ingat nggak ya? Nah itu, nah Bu Rika itu timnya priority semua kalau closing ya, 30 ya, ya luar biasa, closingnya itu selalu priority ya. Akhirnya ya berapa produk, tinggal dikaliin aja teman-teman. Pokoknya 5 cash, satu PV aja. Nah, kalau kalau priority ya bisa 6 PV ya. Karena apa, itu adalah satu apa ya, memancing untuk semangat. Akhirnya karena kita kasih pancing begitu ya, lumayan satu produk berapa ya kan? Nah, satu produk berapa kita kasih gitu ya, luar biasa. Atau dulu sempat juga misalnya bawa satu camit kita kasih satu saset kolagen. Nah, lumayan satu kaset saset kolagen lumayan ya misalnya ya. Atau yang paling banyak dulu suka dikasih hadiah misalnya sama Umelis dikasih uang 50.000 misalnya. Jadi itu hanya untuk memancing ya, memancing ya supaya tim-tim kita ya ada kompetisi-kompetisi kecil ya. Nah itu kalau di slide selanjutnya itu tentang monitoring dan mentoring. Nah ini proses ya, monitoring proses rutin pengumpulan data-data, pengukuran kemajuannya dimonitor, lagi berlangsung dimonitor. Kalau udah selesai namanya evaluasi. Nah, jadi pada saat berjalan program kita ada harian, pekanan, bulanan, ya triwulan, ya kemudian semesteran, tahunan itu dimonitor. Dicek, kalau kita diceknya di sini ada harian juga, ya ada juga yang pekanan berdasarkan dari laporan. Ya, dipantau terus sudah sampai mana nih bergeraknya poin, mau capai 50 pasang. Sekarang poinnya berapa, kurangnya berapa. Nah, kira-kira angka ini akan hadir dari siapa ya? Tuliskan orangnya. Sebelah kanan, sebelah kiri, kalau belum ada diwujudkan orangnya dari mana? Dari kita prospek baru. Nah, terus mentoring, proses pembimbingan, harus ikut bimbingan. Lah kalau kita sudah ada SLI, SSW Leadership Institute, ada yang pra SC 20, ada yang SC 20, ada yang SC selanjutnya sudah ada semuanya. Tinggal kita mengikuti aja. Coba tuh kita udah nggak capek-capek pusing lagi, tinggal ngikutin aja ya, samina watona aja ikutin. Ya, maka nanti proses pembimbingannya dilakukan ya oleh mentor yang sudah berpengalaman, tidak hanya pengalaman tapi terbukti sukses. Ya, terbukti sudah ada perayaan-perayaannya, wabil khusus ya founder dan co-founder kita ya, luar biasa. Jadi lakukan check in mingguan, siapa nih yang aktif. Ya di per exco kita ada exco 1 sampai 16. Kita bisa cek and recheck lagi, kita catat di buku kita siapa yang aktif. Aktif di sini bisa hadir di online dan offline. Mungkin ada orang yang tidak, mitra kita tidak bisa hadir di offline, tapi dia bisa hadir di online, itu termasuk aktif juga mungkin karena jauh provinsinya berbeda, tidak di Jakarta, di luar kota itu bisa juga ya. Siapa yang aktif atau di luar negeri ya. Siapa yang stuck. Nah, stuck ini berarti kita bisa tanyakan kembali ya, bisa say hello lagi, assalamualaikum apa kabar ya. Kabar baik gitu. Misalnya lagi sibuk apa nih gitu ya. Mungkin bisa ketemuan juga atau bisa kita lihat ya Umi,
sering banget ngelihat status-status WA-nya mitra-mitra Umi misalnya. Jadi tahu tuh lagi kemana, ya misalnya Bu Arma jalan-jalan kemana, tahu Umi, oh lagi jalan-jalan nih. Jadi tahu ke sini tahu ya. Nah itu, atau dia lagi acara anaknya ulang tahun atau apa, nanti kita komentarin, selamat hari ulang tahun ya, berikan perhatian kita. Walaupun mungkin ya sedang stuck, yang stuck itu jangan dijauhi. Ya berdasarkan pengalaman Umi pribadi, Umi pernah stuck dulu di awal-awal join ya, kemudian stuck, tetapi terus menerus ya, terus disapa oleh founder-co-founder, akhirnya begitu ngacir lari teman-teman. Nah pasti ada saat-saatnya seperti itu, di saat stuck yang penting tidak keluar. Nah gitu, kalau keluar tuh bukan stuck lagi namanya ya, udah keluar dari kereta api, udah turun. Nah selama dia masih di kereta api, dia stuck, dia belum, nggak jalan maju nggak jalan mundur, tapi stuck diam, itu masih bisa teman-teman. Ya mungkin ada sesuatu hal, itu perlunya komunikasi, ada apa sih. Nah, bisa dipanggil secara pribadi, ya, dibawa kemana, ketemuan di mana, ditanya ada apa, kendalanya ada apa. Oh saya begini, oh jadi tahu kita, oh begitu. Oke, terus bisanya kapan? Ini bisa, oke. Yang supaya yang penting jangan sampai stuck. Nah itu perlunya komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, jatuhnya miscommunication teman-teman. Nah terapkan prinsip 80-20. Ya kita jangan kesedot sama yang orang-orang yang nggak fokus ya. 20% ada mitra yang fokus, kita seriusin sama dia. Ya, ada yang nggak datang seminar, ada yang datang seminar. Jangan kita fokus sama yang nggak datang seminar. Aduh, si Anu nggak datang, si Anu nggak datang. Tapi ada yang datang malah kita telantarin, kita nggak fokusin, kita nggak tenteng, terus nggak dipepet terus, nah itu. Jadi jangan sampai nanti hilang semuanya, hilang dalam arti tidak ada di pertemuan ya. Nah itu, jadi kita fokus saja pada mitra yang serius. Nah yang serius itulah kita, karena dia serius. Apa sih tandanya serius? Seriusnya tandanya dia ada di pertemuan, baik online maupun offline. Nah mereka kita bantu percepatan reward, sehingga teman-temannya tadi yang stagnan itu akan melihat, oh ternyata dia dapat loh ya, dapat, bisa dapat motor ternyata dia. Nah itu, wah dia dapat, dia bisa ya. Nah itu ya. Jadi ATM tadi, amati tiru manut plek ya, kita amatin Umi Elis, terus ih dapat lagi motornya, ngamatin lagi, ih dapat lagi motornya, totonya udah 30, amatin nih kelamaan, nggak tiru-tiru, nggak manut-manut. Nah itu teman-teman, jadi kelamaan amati juga ya nggak bagus, jadi terus lanjut, habis amati tiru nih, tirunya ini ya. Nah fokus dampingi 20% mitra yang serius, mereka yang akan percepat reward, dia yang serius di pertemuan, yang rajin SLE, itu yang difokusin ya. Buat tracking point omset target harian dan mingguan agar progresnya jelas. Ya motor jelas 50 pasang poin. Udah berapa jaringannya, mitra sebelah kanan siapa, kiri siapa, orangnya di mana, nomor teleponnya berapa, bisa ditemuin nggak orangnya, di dalam kota atau luar kota. Nah gitu. Nanti oh dari sini nih hasilnya kayaknya 5 pasang poin kanan kiri dari si Anu, si Anu, si Anu, namanya dibikin, ditulis. Nah itu nanti bisa dibuat grup, nanti grup yang skup kecil untuk mencapai dia menuju motor dulu lah yang di depan mata, seperti itu. Nah di slide selanjutnya itu poin kelima, mindset. Mindset ini ya, nah pola pikir itu penting banget, mindset sama energi positif. Nah, kalau untuk mindset sama energi positif ini mesti berteman dengan orang-orang yang semangat lah. Kalau kita berteman sama orang yang kagak semangat, nanti nular. Semangat itu menular, tidak semangat juga menular. Nah, kita tinggal pilih kita mau semangat apa kagak semangat. Nah, itu. Jadi pandai-pandailah mencari teman ya. Kalau kita nggak tahu nih teman ini semangat apa kagak, mendingan kita sendirian dulu. Kita mengamati ya, lebih baik kita fokus aja langsung ke founder. Kalau kita nggak tahu memang semangat apa kagak ya. Nah, daripada begitu ya, karena kita memilih teman. Ya, mencari teman juga jangan sembarangan ya, karena berpengaruh dengan mindset, pola pikir ya. Pola pikirnya harus apa? Dijaga. Itu berdasarkan dengan meaning ya, meaning Umi Kasum bisa bertahan sampai hari itu kan meaningnya masih positif. Meaning terhadap siapa ya? Pertama pasti meaning pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti yakin ya, innama amruhu idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Nah itu meaning kita kepada Allah. Kalau Allah sudah mau merubah nasib seseorang, kun fayakun, jadi maka jadilah, itu meaning kita kepada Allah. Kita luruskan ya, jangan ada keraguan. Kalau ragu, capek nggak ya, capek nggak, saya bisa nggak ya dapat motor, saya bisa. Nah itu berarti salah satunya ragu pada kebesaran Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, satu, yakin kepada Rasulullah, kedua, yakin kepada doa orang tua, mungkin kekuatan doa orang tua ya, orang tua kita yang melahirkan kita, orang tua yang melahirkan kita di SSW, ada Abi Haji Masudi Firmansyah, Umi Hajar Esra, itu meaningnya harus lurus. Nah itu
Ya, saya hari ini sampai detik ini masih ada di sini itu karena meaningnya masih saya lurusin terus karena materi meaning tuh sama Abi diulang-ulang dulu dari dulu di SLI diulang lagi di SLI diulang lagi meaning 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 cara kita mengartikan cara kita memaknai cara pandang kita nah itu masih lempeng masih lurus dan belum bergeser ketika meaningnya bergeser kelihatan kok nah itu aja akan kelihatan meaningnya ya mindsetnya pola pikirnya masih meaningnya terhadap bisnis ini seperti apa kepada ya harus ada di situ. Nah, energi positif ya tadi kalau kita itu prestasi-prestasi founder dan co-founder itu ada energi positif. Abi dapat lagi ya. Umi dapat lagi. Oh, dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi. Itu masa depan kita. Berarti saya juga bisa dong. Gimana caranya? Lakukan apa yang lakukan Abi Umi. Nah itu, nggak pernah berhenti di saat timnya mungkin masih ada maju mundur cantik, beliau terus aja jalan. Nah itu, ya jadi keistiqomahan itu yang mahal. Istiqomah, konsisten, ya terus menerus, pantang mundur, nggak bakal menyerah. Nah itu, ya jadi reward tercapai bukan karena kerja keras tapi konsisten. Nah itu, istiqomah, fokus pada goal, fokus. Motor ya Allah, motor ya Allah. Untuk apa? Apa artinya 20 juta buat saya? Apa artinya 20 juta buat saya? Oh, buat ini, buat UKT anak saya, buat bayar anak saya, buat ini ya. Jadi sehingga akan ya ada daya tarik menarik di situ. Kita sudah mindsetnya bagus, energi positifnya untuk apa artinya 20 juta buat kita, maka itu akan ya tarik menarik kita pun akan benar-benar serius jaga semangatnya 45 jangan menunggu tapi kita jemput rewardnya dengan aksi cepat ya lihat founder co-founder aja kalau misalnya kita lagi agak gimana semangatnya berkurang dikit lihat aja Umi ada di sini makanya share itu perlu OTW kemana OTW lagi itu ya OTW belum jam segini belum pulang ya Umi ya ya pantas aja motor lagi sampai 30 lah itu kita satu aja belum bagaimana nah itu gimana nggak ada belum dapet dong kita kita nggak ada OTW-nya OTW kemana jalan-jalan doang ya udah ngabisin duit doang nggak menghasilkan karena tidak melakukan apa yang sudah dicontohkan. Nah, gunakan visualisasi target, tempel reward dulu sudah diajarkan Arizal ya tentang dream ya kita print tuh gambar mobilnya dulu Umi ngikutin tuh yang disuruh sama tuh ya bikin dream book tuh yang juara tuh Bu Jendarmalia kayaknya tuh dulu Bu Jendarmalia bikin dream book ya ada gambar Ka'bah Mekahnya akhirnya betul-betul terwujud dan juga di 100 impian itu Umi nyatet tuh ya Umi nyatet itu banyak banget yang poin-poin keberapa itu terwujud jadi memang betul ya banyak orang yang gagal merencanakan ya gagal merencanakan dan impiannya nggak ditulis beda banget teman-teman nah sekarang Umi nih ada buku nih teman-teman ya ada buku doa nih Umi ya Umi beli satu buku khusus doa harian ditulis ya apa ini sebelum presentasi tulis nih Umi tulis nih tadi sebelum presentasi ya Allah ya Tuhanku aku mau presentasi mudahkan ya Allah biar batuknya jangan keluar bla 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 ditulis catat jadi curhat sama Allah tiap hari doa harian tiap hari sebelum tidur pokoknya lagi terdetik aja lapor sama Allah nah seperti itu teman-teman jadi ikhtiar maksimal langit dan bumi maksimal teman-teman rewardnya dengan aksi cepat gunakan visualisasi nanti teman-teman mau apa dulu sebelum dapat Pajero Fortuner itu di print warnanya hitam emang dari dulu pengennya hitam ya selalu mau warna apa kata Arijal saya maunya warna hitam enggak putih enggak nah pas dapet capai waktu itu Fortuner Abi nanya Umi maunya warna apa saya hitam Bi ini ada putih mau enggak Bi hitam kenapa karena gambarnya itu divisualisasikan dari zaman dahulu kala pengen mobilnya itu Fortuner atau Pajero warnanya hitam sekarang yang benar-benar hitam nah itu karena di hati itu udah pokoknya hitam akhirnya dapatnya betul-betul teman-teman ya nah untuk di slide selanjutnya tuh teman-teman simpelnya kesimpulannya percepatan reward itu akan terjadi kalau ada aktivitas yang konsisten raih kesuksesan harian sekecil apapun kesuksesan kita hargai diri kita teman-teman sering-sering ucapan terima kasih wahai diriku kita udah melakukan hal-hal yang terbaik walaupun hanya tadi ya produk dibawa-bawa tuh produk ya kita bawa-bawa botol isi kolagen aja itu udah aktivitas konsisten terus setiap keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim kemanapun kita berada nah kita bawa aja botol ya isinya itu adalah kolagen satu saset warnanya pink dengan syiar dakwah mudah-mudahan ya Allah Bismillah banyak orang yang nanya itu air apaan itu air apaan itu air apaan kok warnanya pink menarik banget warnanya sehingga dengan adanya memancing pertanyaan itu akan kita sampaikan ke orang disitulah celah
pertama kali kita untuk menjelaskan ke orang. Duplikasi tim, nah duplikat. Nah adanya di mana duplikat tuh? Ada di pertemuan. Adanya di pertemuan, kita dibantu nggak sendirian. Ya kita bersyukur kepada Allah, kita ada di timnya Smart Synergy World. Abi Haji Masuri Firmansyah sama Umi Haji Lesrasari itu ya Allah istiqomah banget bimbing tim. Ya nggak pernah putus asa dan selalu aja ada ide-idenya dari zaman dulu kan sampai sekarang ada aja. Ini dibuat program ini ya kurang maksimal, dibikin lagi yang baru, dibikin lagi yang termasuk SLI kan teman-teman menyaksikan, tadinya nggak ada SLI, ada SLI ya, tadinya SLI cuman SC20, sekarang ada pra SC20. Nah mungkin nanti akan ada lagi apalagi nggak pernah apa ya, nggak pernah berhenti stagnan, idenya ada aja, ide founder co-founder. Nah itu jadi leverage event, segala sesuatu, semua instrumen yang ada GSS ke ya, ada semuanya, ajak semua, ada Zoom meeting ya, semua tools yang ada itu kita gunain, jangan kita sia-siain ya. Rijal tuh udah konsisten banget tuh bikin Zoom meeting ya, ada linknya dibikin setiap Senin, Rabu, Jumat, tapi kita kadang-kadang masih males kita ngundang-ngundang. Nah itu kita introspeksi, muhasabah, banyak-banyak istighfar kita. Padahal fasilitasnya sudah ada. Ya kadang-kadang ada pepatah mengatakan kalau sudah tiada baru terasa kan gitu. Ya kalau AA nggak ada aja kan, dulu pernah sempat nggak ada, AA sibuk dengan kegiatannya, kita nyariin AA sampai rindunya, sampai nangis-nangis. Sekarang AA balik lagi kan gitu ya, tapi kitanya nggak maksimal lagi nih, ada Zoom meeting nggak ngundangnya, nggak semangat. Nah itu introspeksi lagi kita, termasuk saya juga. Nah itu harus muhasabah, kenapa nggak semangat lagi, kenapa nggak banyak lagi ngundang. Nah itu, nah seperti itu. Jadi yang penting adalah mentoring ya, proses pembimbingan, rajin ikut bimbingan ya, rajin lapor ya, kondisi apapun kita komunikasi ya, kepada leader, komunikasi kepada founder apa adanya, kondisi kita seperti apa, ngobrol. Nanti kalau ada ngobrol dibantu sama founder cari solusinya seperti apa. Fokus, mindsetnya harus kuat. Apa kata Abi itu diulang-ulang, harus ada fight, harus ada imannya, percaya ya, percaya yakin pasti saya bisa. Kalau Abi Umi bisa, kita juga bisa pasti. Abi Umi makannya juga nasi, kita juga nasi berarti bisa. Ada hope, ada harapan, ada trust, kita percaya. Ya, percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua, ya, kepada founder dan co-founder, kepada perusahaan, Pak Haji, ya luar biasa. Pokoknya Pak Haji Febrian dan sebagainya. Jadi harus ada trustnya. Nah, ini contohnya nih action plan 30 hari nih ya. Di slide selanjutnya nih teman-teman ya. Nah, pekan pertama nih, ya, pekan pertama ini kita bangun pondasi nih, di slide selanjutnya nih. Di slide selanjutnya, pekan pertama harus bangun pondasi dan persiapan. Tujuannya apa? Gimana tujuannya? Biar mitra-mitra kita atau diri kita juga menguasai produk dulu. Itu di SLI disampaikan. Minimal kita kuasain 2 atau 3 produk dah. Ya, apa nih yang mau dikuasain? Yang produk yang kita pakai sendiri. Nanti kita cerita, baru kita mulai prospek. Hari ke-1 dan kedua nih, gunakan produk sendiri. Karena memang kita disampaikan di sini kalau pengen sukses PCA, pakai produknya. Gunakan produk sendiri, apa nih? Fokusnya apa? Nah, sini banyak Umi, kalau Umi misalnya kolagen nih, nggak bisa jauh ya. Kolagen itu sangat terbukti ya, kalau dibawa kemana-mana pakai botol mineral ya, warnanya pink, itu pasti ya luar biasa dan udah merasakan manfaatnya. Ya, gunakan produk sendiri, catat pengalaman pribadinya. Sama misalnya Umi dicatat pernah sholatnya duduk nggak bisa berdiri, nah minumnya apa, kalsi misalnya. Nah itu kolagen, Bimek, Ekovico. Nah itu, nah hari ketiga keempatnya buat list, daftar nama 30 sampai 50 nama prospek dulu dah, dari teman, kerabat, kolega. Dari mana nyonteknya? Kita contek aja dari grup WA, ada grup keluarga, ada alumni sekolah SD, SMP, SMA, ada komunitas pengajian, ada teman olahraga ya, teman nge-gym, teman apa lagi, teman zumba, teman senam ya, hobi dan lain-lainnya. Nah, hari kelima dan ketujuhnya kita teleponin tuh, hubungin minimal 2 sampai 3 orang prospekan setiap hari. Ya, kita hubungin, misalnya mau ngubungin dosen saintek ya, teman-teman prajabatan sama-sama waktu PNS, nah itu Umi hubungin ya, ada Bu Nur Hasana atau Ibu siapa namanya, ada di situ, ada grupnya namanya grup Prajab ya PNS. Nah baru kita cerita testimoni singkat, apalagi ada kesempatan, gimana Bu kabarnya, sehat Bu, sehat sih cuman ya agak sedikit apa, nah itu bisa kita testimoni, oh saya kalau begitu saya pakai ini Bu, atau testimoni orang kita pakai itu, teman saya sakit ini pakai ginian Bu, alhamdulillah ya sekarang sudah baikan misalnya, ajak, atau kita ajak ikut presentasi di
presentasinya bisa di home sharing, home meeting, atau di seminar, atau melalui Zoom seperti malam hari ini ya, misalnya di hari Rabu tentang produk misalnya. Nah, nah ini kalau di hari pertama yang kedua ya, itu tujuannya kita belajar script sharing. Nah, kita harus belajar script sharing seperti apa, dan fact finding singkat, dalam waktu singkat kita bisa tahu dia kebutuhannya apa. Ya, dari ngobrol sebenarnya akan ketemu ya, dari tanya namanya ya, tanya kabar, sekarang lagi sibuk apa, nanti ketahuan dari situ. Ya, juga bisa dari 8 pertanyaan basic juga bisa ya. Kemudian ya, hari yang ketiga keempat tadi kita tentukan siapa yang akan kita hubungi dulu prioritas. Ya, yang pasti kita memilih orang yang paling gampang dulu dihubungi ya, dan orang yang angka penolakannya paling kecil. Kita kan bisa ngelihat, apalagi yang kita buat daftar namanya adalah dari keluarga ya, dari sahabat ya, kan ada yang seperti itu. Ada yang betul-betul sahabat kita yang percaya banget sama kita belum terangin sampai akhir, udah nggak usah terangin dah, gue join dah. Nah, itu kenapa? Karena udah deket amat, sudah deket banget sama kita, jadi dia apapun akan melakukan. Nah, cari yang kayak begitu dulu ya, cari yang seperti itu. Kemudian hari yang kelima dan ketujuh itu ajak mentor ya, ikut minimal 1 sampai 2 kali presentasi bersama. Ya kan, di situ sudah pertama kan kita yang melakukan, nanti dia melihat ya, nanti kita nerangin, kita bantu kayak gitu ya, nanti lama-lama dia bisa sendiri. Nah, seperti itu. Nah, mungkin nanti dibikin daftar namanya juga di hari ketiga keempat itu, FAS-nya kita lihat, finansialnya kan gitu, ambitionnya, supelitasnya, teachable-nya akan dilihat angkanya. Nah, kalau angka-angka yang besar itu nanti ya, terutama yang bisa priority, nah itu wajib ditemenin ya sama leadernya, seperti itu. Nah, di slide selanjutnya, pekan kedua harus ada aksi dan closing awal ya. Nah, ini tujuannya gimana? Mendapatkan mitra baru ya, karena kita di bisnis kita ini adalah salah satunya adalah rekrut ya, dan building tim dan duplikasi yang cepat ya. Nah, jadi hari yang ke-8 dan ke-10 ini follow up prospek minggu lalu. Ya, mungkin ada prospekan minggu lalu ya, yang orangnya mungkin ya baru beli produk satu PV misalnya, ada di sini tetangga Umi misalnya baru beli BMAX. Nah, ya seminggu yang lalu dia beli BMAX ya. Nanti kita follow up, kita tanya gimana pas lah minum ini. Oh iya, saya agak enakan nih misalnya. Nah, itu baru kita mungkin bisa follow up lagi. Ya, bisa nanti diarahkan untuk bisa menjadi mitra. Ya, tidak hanya membeli produk, karena biar Bapak tersebut bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan juga. Mendapatkan hak usaha, harga produknya lebih murah nanti kalau ada RO-nya dan sebagainya, bisa mendapatkan peluang-peluang usaha seperti kita. Nah, di hari yang ke-11 ya, sebelumnya di hari yang ke-8 ini pastikan minimal ada 2 mitra yang join. Nah, itu ya, kalau pemadam kan jangan pulang sebelum padam ya. Kita jangan pulang sebelum ada mitra yang join 2 orang misalnya. Nah, seperti itu. Ya, minimal cepat dia isi formulir, kemudian dia RS-nya 100.000, kemudian kita sampaikan 1,7 juta, dia misalnya bilang baru bisa beli 2 produk, oh ya udah 2 produk. Ya, 175 kali 2, oh 3,5, berarti ya RS-nya 100.000, produknya 2, misalnya Hapsur dan kolagen, berarti 450.000. Nanti selanjutnya kita follow up lagi ya. Kemudian hari yang ke-11 ke-14 ya, itu tapi kalau udah follow up biasanya dia langsung belanja, langsung 1 hak usaha ya, closing di awal soalnya. Nah, ini latih lagi mitra yang baru. Nah, mitra yang sudah bergabung tadi ya, apalagi masih semangat-semangatnya, nah itu jangan dibiarkan, tapi terus dilatih mitra baru cara pakai produknya seperti apa, karena dia juga belum bergabung ya. Pakai kolagennya seperti apa, oh seperti ini, kita demokan juga bisa nih kolagen ya, dengan betadine seperti ini ya. Dan kemudian kita arahkan untuk mengajak 2 orang juga ya, supaya cepat beliau merasakan juga ya, sudah join 100.000, sudah belanja 1,750.000, dia rekrut lagi ternyata dapat 200.000, oh balik lagi ya duit saya, lama-lama produknya menjadi gratis ya. Nah, seperti itu ya. Nah, hari ke-11 ke-14 ini mulai bikin grup deh WhatsApp kecil untuk komunikasi ya. Kan ada grup yang besar ya, seperti exco, setiap exco ada grupnya, tapi juga ada grup kecil, misalnya bikin misalnya tim bambu apus, tim Ciputat. Nah, itu ada grup-grup WA kecil-kecil ya, supaya lebih fokus
fokus. Ini tim under siapa, nih under siapa ya, supaya lebih fokus lagi komunikasinya. Lalu dampingi mitra presentasi pertama mereka ya, didampingi, dan nanti sebelumnya kita harus ada briefing dulu ya pada saat kita presentasi, dia mendengarkan, jadi jangan sampai menyelak-nyelak pembicaraan kita sampai kita persilakan, mungkin dia memberikan tambahan dan sebagainya. Jadi harus ada koordinasi yang baik juga pada saat kita mendampingi mitra presentasi seperti itu. Nah, di slide selanjutnya di pekan yang ketiga nih adalah fokus ke duplikasi nih. Ya, sama volume, isi, kapasitas kita tingkatkan lagi jumlahnya. Ya, tujuannya untuk apa sih? Duplikasi untuk mempercepat jaringan kita ya, supaya poin dan omset kita terus berjalan sehingga mencapai target, misalnya new ambassador sudah jelas 50 pasang ya, itu harus kita capai ya. Nah, dorong hari ke-15 sampai ke-17 kita dorong mitra baru kita untuk buat daftar nama, itu siklusnya itu. Karena kalau tidak dibuat seperti itu nanti akan stagnan tadi. Nah, sekali lagi dalam membuat daftar nama prospek dari tim kita yang baru bergabung, kita sampaikan tentang FAST-nya, financial-nya, ambition-nya, kualitasnya, teachable-nya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kalau ada yang kelas 3, kemungkinan bisa closing priority. Nah, ini juga kita harus, wah, kalau mau cepat, ya namanya juga kita percepatan nih, tema kita malam ini percepatan. Wah, ini orangnya ada yang financial-nya ini kelas 3, bisa priority paketnya. Nah, kita datangin. Nah, sebelumnya kita meeting dulu, briefing dulu kondisinya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, latar belakangnya, rumahnya di mana. Nah, kita persiapkan dulu dengan matang, baru kita janji temu. Nah, sudah siap, baru kita ke sana. Nah, seperti itu kerja timnya ya, join field work-nya seperti itu. Nah, kalau priority kan lebih cepat lagi, 50 pasang ya, 2 priority kanan, 2 priority kiri, kelar langsung motor ya teman-teman. Jadi lebih cepat ya, lebih cepat ketika memang di daftar nama mitra kita yang baru ternyata ada yang finansialnya kelas 3. Kenapa kita buang-buang waktu? Ada yang kelas 3 malah kita fokus sama yang kelas 1 kan begitu. Oh, ini kelas 3, di mana rumahnya? Di sini, di sini. Nah, lalu di program ya. Nah, seperti itu. Jadi terapkan sistem 3x3, setiap orang ajak 3 mitra. Hadirkan ya, baik di pertemuan offline maupun online. Hadirkan 3 ya, seperti itu. Nanti dari 3 nanti akan muncul siapa yang betul-betul nanti akan menjadi leader yang handal. Nah, seperti itu. Jadi di sini hari yang ke-18 19-nya kita bikin mini event Zoom bersama tim. Dulu pernah dibuat juga Bu Fatima, misalnya bikin dengan tim di luar kota, bikin Zoom kecil ya. Kalau ini kan Zoom rame-rame nih teman-teman. Ya, itu bisa juga dibuat Zoom grup kecil, misalnya khusus mitra kita yang ada di mana, ada di luar kota ya. Nah, skup kecil juga bisa dibuat ya, supaya lebih fokus lagi misalnya. Atau bisa dengan Umi pernah melakukan juga video call ya, video call bersama, misalnya ada 5 orang ya, teleponan bersama-sama bisa ya, dengan 5 orang dan sebagainya bisa. Tapi bisa juga dengan Zoom ya teman-teman. Nah, itu. Jadi di hari ke-18 19 itu tampilkan testimoni, share video testimoni, sesuaikan dengan pekerjaannya seperti apa. Misalnya dosen, berarti ada dosen yang udah sukses. Kalau pekerjaannya sebagai apa, misalnya sebagai pelajar, oh ada pelajar yang sudah sukses. Seorang pengusaha, udah ada pengusaha yang sukses. Jadi video-video testimoni, baik success story maupun testimoni produk, itu sangat dibutuhkan banget ya. Dan presentasi singkat tentunya kita kuasain, yaitu cara quick plan-nya kita sampaikan juga ke tim-tim kita yang baru bergabung. Dan kita sudah dibantu oleh SLI di sini ya. Teman-teman, ada SLI yang pra SC20, ada yang SC20, dan ada yang dia leader di atasnya teman-teman. Nah, di hari yang ke-20 sampai ke-21 monitor progres timnya. Siapa nih yang sudah action, yang sudah bergerak? Nah, sudah bergerak di sini berdasarkan laporan, baik dari laporan aktivitasnya ya di grup, maupun ada juga mungkin ada yang tidak mau di grup share-nya, mungkin dia secara japri kepada kita. Siapa yang belum bergerak, belum ya melakukan aktivitas membuat daftar nama, dan belum bergerak, belum prospek ya, belum menelpon ya, belum mengundang. Nah, itu bisa kita monitor terus, kita arahkan supaya energi ke mitra mitra kita supaya aktif ya. Yang di sini ya ada 20 orang yang aktif itu kita fokuskan. Tetapi juga harus ada usaha, 80% mungkin yang belum aktif kita aktifkan lagi teman-teman. Dengan cara apa? Terus disapa, terus komunikasi. Ketika ada tim kita yang stagnan, ketika ada tim kita yang mungkin belum fokus, kita jangan mengabaikan mereka ya, karena
orang yang kita hadapin tim ini adalah manusia. Manusia itu dinamis teman-teman. Yang tadinya aktif bisa berubah stagnan, yang stagnan bisa berubah aktif. Itulah perlunya kita terus follow up, terus komunikasikan terus teman-teman ya. Di slide selanjutnya teman-teman ya bisa kita lihat yaitu adalah pekan keempat nih. Berarti udah sebulan nih teman-teman. Konsolidasi. Di sini menguatkan hubungan persatuan antara kita dengan tim-tim kita. Ya, memperteguh keyakinan kita akan bisnis ini teman-teman supaya percepatan rewardnya terjadi. Tujuannya apa? Supaya maksimalkan omset, supaya percepatan cepat capai target rewardnya. Satu persatu kita dapat new brilliant, satu persatu semuanya capai motor teman-teman. Yang paling mudah dulu lah, 50 pasang itu kiri kanan. Ketika ada daftar nama yang bisa priority, kenapa enggak itu yang dikerjakan? Ya, priority ya, 2 kanan 2 kiri udah capai teman-teman, bahkan lebih poinnya menuju step selanjutnya teman-teman. 200 pasang langsung teman-teman bisa ya start brilliant langsung mobilio 150 juta teman-teman. Ya mumpung ini ada promonya teman-teman. Nah, hari ke-22 sampai ke-24 itu fokus ke follow up pending ya, pending prospek. Mungkin ada prospekan kita yang ketika ditelepon tidak diangkat, WA tidak dijawab. Nah, tapi kita jangan stop tuh. Nah, kita berpositif thinking, berbaik sangka, mungkin dia lagi sibuk. Ya, jadi ketika ada satu peristiwa apapun, orang-orang yang kita prospek, kita harus positif thinking aja. Kenapa kok saya telepon nggak diangkat, WA nggak dibalas setelah kita presentasi? Nah, itu bisa jadi dia sibuk dan sebagainya, sedang ada satu persoalan yang tidak bisa membuat dia tidak menjawab. Nah, seperti itu. Nah, lalu kalau sudah dia jawab, nanti kita bisa dorong repeat order produk dulu. RO ya 175.000 doang kok. Satu PV. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan dia, apa keluhan kesehatannya apa. Setiap orang pasti butuh banget sama suplemen teman-teman. Walaupun dia sehat, karena orang yang sehat itu harus menjaga kesehatannya, staminanya harus terus dijaga, apalagi orang yang sakit. Jadi kita harus patut berbangga, kita punya produk kurang lebih ya, lebih dari 200 item malah. Jadi bisa masuk dari berbagai produk ya. Nah, bisa masuk dari berbagai produk teman-teman. Apalagi suplemen kesehatan tuh perlu banget teman-teman ya. Dari kecantikan bisa, dari pupuk bisa, dari pil pengirit BBM kalau dia punya kendaraan juga bisa teman-teman ya. Jadi banyak celah untuk kita bisa masuk. Dorong repeat order minimal RO. Vacation cuma 175 dapat satu PV kok. Ya, tinggal pilih produknya mana yang kau butuhkan. Nah, itu. Seperti itu. Kebutuhan bulanan ganti, bisa nggak ganti? Biasanya belanja di sana, sekarang belanjanya di sini. Ya, vitamin, sabun, sampo, parfum dan sebagainya. Nah, di hari yang ke-25 sampai ke-27 kita push tim kita untuk capai target mingguan buat challenge kecil. Siapa yang capai sekian misalnya atau closing sekian cash, nah nanti kita kasih hadiah apa. Nah itu, jadi supaya apa? Supaya tambah semangat nih, asik nih kita dapat misalnya dapat satu PV produk, lumayan itu satu PV produk 175, lumayan. Dapat yang dapat capai target minggu ini ya, nanti kita kasih satu PV kolagen, lumayan 10 saset ya, buat konsumsi tambah sehat. Nah itu. Nah, di hari ke-25 sampai ke-27 ini adakan sesi motivasi, edukasi via Zoom, WA. Alhamdulillahnya kita nggak perlu kita bikin pun sudah dibuatkan oleh founder-founder kita sama Arizal udah ada ya, sudah ada Zoom-nya rutin setiap Senin. Ya kayak gini aja tambah semangat nih kita kan gitu ya. Apalagi seminar ya, seminar tatap muka langsung ya, setiap dipajang terus tuh ya prestasi dari founder-founder itu jadi semangat. 30 ya motornya ya Allah gitu kan ya. Wah, mobilnya 18 kita berpikir wah bisa ya, oh bisa, kenapa istiqomah konsisten. Nah bangga punya founder dan co-founder yang sudah memberikan uswatun hasanah, sudah ngasih contoh langsung teman-teman ya. Patut berbangga ya, mungkin tim-tim lain mungkin ada juga yang belum berprestasi, ini sudah depan mata 30 begitu, 30 unit masih amati terus ngamati terus ya, nggak kelamaannya. Nah kelamaan nggak action ya. Hari ke-28 sampai ke-30 nih pas sebulan review pencapaian poin dan rewardnya teman-teman, evaluasi untuk menuju new brilliant 50 pasang udah sampai berapa nih sekarang. Nah itu berdasarkan laporan ya, laporan yang diminta oleh Arijal, laporan bulanan kita udah sampai mana poinnya biar kelihatan di situ. FO-nya berapa, RO-nya berapa untuk mencapai vacation ya 100 pasang, poin RO-nya udah sampai mana ini.
Nah, sekarang dikit lagi nih sampai bulan sekian, bulan sekian. Berarti kurang berapa? Berarti setiap bulan harus ada berapa poin RO-nya yang 175-nya supaya capai jalan-jalan November bisa berangkat bareng-bareng ke Cina. Karena beda, ke Cina sendirian sama ke Cina rame-rame, orang satu pesawat ya, bareng-bareng sama teman-teman di base itu beda. Sama ke Cina sendirian pasti beda ya. Nah, seperti itu. Tentukan target baru bulan berikutnya, next-nya seperti apa. Nah, sudah tahu laporan bulanan seperti ini, berarti kita sudah tahu poinnya kurang berapa untuk mencapai motor misalnya 50 pasang kurang berapa. Oh, misalnya sekarang baru poinnya 30, berarti kurang 20. Nah, nanti bisa didiskusikan langsung ke founder, co-founder, ke leadernya. Ini 20-nya kurang kurang 20 pasang, dari mana ya datangnya? Nanti bisa didiskusikan. Ada nama-nama mitranya di sana, bisa di follow up lagi, bisa dihubungi lagi. Kesimpulannya di slide selanjutnya, kunci suksesnya bahwa kunci sukses kita supaya ada percepatan reward kita, yang pertama adalah dari daily activity. Aktivitas harian sangat menentukan, kemudian yang kedua duplikasinya cepat, ya minimal 2 prospek baru dan 1 follow up setiap hari. Kemudian yang ketiga monitoring ketat ya, tanya terus ya, konsultasi terus ya. Jangan kerja sendirian. Kalau kerja sendirian kita lama teman-teman, one man show tuh lama. Jadi ajarkan mitra hal yang sama. Duplikat itu perlu duplikasi. Baru semangat timnya bersama-sama. Karena kan kita SSW, semangatnya bersaudara. Semangatnya solusi, semangatnya suksesnya bersama-sama, tidak sukses sendirian teman-teman. Nah, reward lebih cepat tercapai kalau tim bergerak serempak bareng-bareng. Nah itu. Karena kita ada sistemnya berjamaah. Ya modalnya murah, caranya mudah, dikerjakan berjamaah, hasilnya berlimpah, insya Allah berkah. Mungkin itu saja yang bisa Umi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin, karena saya juga masih harus banyak belajar dari founder, co-founder dan juga Arizal. Ya, saya kembalikan lagi kepada moderator kita yaitu Ibu Nurlela Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu? Terima kasih Umi untuk materinya malam ini. Keren banget, ngena banget. Wah, pokoknya daging semua nih ya. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira bungkus nggak nih? Siapa nih? Jadi di sini Bapak Ibu ya, saya mau intisari sebentar. Maksudnya intinya ya, intinya kita di sini bukannya adu pinter tapi adu rajin. Siapa yang rajin cerita, siapa yang rajin seminar. Karena di PTBS ini ya di bisnis yang kita sekarang jalan ini kita disiapin, tinggal ngejemput gitu ya. Nah terus tadi kata Umi hati-hati berteman gitu. Berteman dengan orang yang apa namanya sering ngeluh maka kita juga nular. Nah kita berteman di sini sama orang yang semangat. Yang semangat apa? Semangat ngejar impian gitu. Nah terus yang ketiga kewajiban kita apa di sisi ini gitu. Ya cerita, ya seminar cerita seminar, udah gitu aja Bapak Ibu. Masalah poin karena memang udah disiapin sama Allah, ya insya Allah pasti dapet, pasti nyampe. Nah, lebih penting lagi nih yang tadi Umi bilang dan Abi terus-terusan bilang ya, Abi, Umi, meaning. Waduh. Nah, salah satu yang saya praktekkan itu meaning. Kenapa saya alhamdulillah dengan izin Allah bisa ajaib gitu ya, poin bisa naik sendiri ya ini, saya mempraktekkan meaning ini gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu menikmati proses, Bapak Ibu. Jadi memang ketika Abi nanya, Umi nanya, mau nggak sukses? Semua jawabannya mau. Tapi nggak bisa semuanya, kenapa semuanya nggak bisa sukses gitu? Kayak gitu. Jadi di sini tuh memang seberapa yakin sih pertolongan Allah buat kita gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seberapa yakin juga nih karena kuncinya di sini semangat sama yakin doang. Udah gitu aja. Saya pengalaman pribadi Bapak Ibu. Di sini siapa yang modalnya itu boleh minjem. Nah, itu aja. Terus niatnya apa masuk ke PTBS? Itu pertama gitu ya. Karena ya innamal amalu biniyah gitu ya. Jadi segala sesuatu itu ya niatnya itu lu apa. Jadi apapun yang halangan menghadang itu kalau niat kita kuat nggak ada yang bisa apa numbangin pohon kita gitu Bapak Ibu. Nah terus berproses, Masya Allah. Ketika ketemu mitra, kata Umi Kalsum tadi, meaningnya gimana? Ketika penolakan gimana? Wah ini rugi banget nih kalau malam ini ada yang nggak hadir ya mitra-mitra gitu.
karena semuanya daging semua gitu kan ya. Karena memang saya juga dulu diajarin sama leader saya ya, Bu Haji Rika, Umi Kalsum, Umi Elis, Abi gitu kan. Itu apa sih namanya? Ya pertama saya dijelasin itu, wah saya nggak lihat 2 jutanya, tapi hasilnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita dapat 3,1 miliar itu bisa pergi haji, bisa beli rumah, bisa bayar utang, bisa nyenengin keluarga, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, di sini kita akan dibuka sesi pertanyaan ya. Di sesi pertanyaan, yang pengen bertanya silahkan, yang belum jelas juga silahkan Bapak Ibu. Ya, mungkin 3 dulu ya, 3 pertanyaan ya Mi ya. Baik, silahkan Bapak Ibu mau lewat kolom chat ataupun langsung boleh. Silakan. Assalamualaikum. Wah, ini Pondok Indah Jaksel, Bu Asia. Ayo, yang bertanya, yang mau apa? Share mungkin ya, Umi. Iya, boleh, mungkin ada yang share ya. Ada yang share mungkin bisa juga. Ya, gimana nih Bapak Ibu pengalamannya selama selama apalagi sekarang ada promo nih Bapak Ibu. Jadi jangan istilahnya manfaatin promo. Karena kemarin tuh di yang yang lalu gitu ya. Karena kita harus move on nih. Saya juga lagi belajar move on. Itu Bapak Ibu memang gini ya, kesempatan itu Allah kasih cuman sekali. Gimana kita memanfaatkan kesempatan itu Bapak Ibu yang Allah kasih. Kemarin-kemarin saya menyanyiakan kesempatan, qadarullah dah. Udah. Sekarang kita maju ke depan, boleh sesekali ke belakang buat jadi spion aja, buat pembelajaran, tapi kita harus benar-benar apa menikmati proses untuk yang brilian ini Bapak Ibu. 50 motor, 200 mobil. Bapak Ibu, nih komen dong. Kira-kira malam ini materinya daging atau penting gak sih? Daging banget gak sih? Dibungkus nggak? Aduh, ya semangat banget nih Mi. Masya Allah Mi, keren Iya, banget nih. kayaknya udah paham semua dah kayaknya. Nah, Tuh bungkus, Masya bungkus kata Allah. kata Keren, keren, keren. founder-founder dibungkus ya. Karena udah pada rajin ikut Bungkus. SLI, Bu. Iya, Jadi kayaknya udah tinggal pada mateng. praktekin. Tinggal praktekin nih, nikmatin proses. Iya, Masya Allah. Tapi emang bener Mi, ya. Bener banget kata Umi, teman itu nular. iya, Bener. Ketika kita berteman sama orang yang sering ngeluh, lama-lama kita juga ngeluh. iya, Tapi kalau kita berteman sama orang semangat, ayo bisa, 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 jadi godok budak iya, lama-lama. Iya, saya ngerasain itu. Jadi memang kita benar-benar hati-hati. Karena saya juga suka pesan sama mitra yang kita ini ya, yang kita di bawah kita langsung hati-hati nih sama orang yang cirinya begini, 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 begini. Karena bisa jadi impian kamu itu jadi melemah, bukannya menguat gitu. Kayak gitu, Masya Allah. Ayo Bapak Ibu, tanya dong. Nih, keren nih materinya. Siapa yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uti warahmatullahi Haji. wabarakatuh. Ti. Saya mbak, Gimana, Ti? saya nggak buka ini kamera ya, soalnya sedang Ya, kelihatan. ya mau ku ini Ya, sebenarnya. Oke, Masya Allah. masih sambil ngomong, ini cucunya belum tidur. Iya, gimana Uti Jadi Haji? menurut luar biasa, luar biasa, luar biasa semangat Semangat, MP semangat. dan moderator malam hari ini luar biasa. Seorang Waduh, star ambassador loh menjadi biasa di luar. menjadi moderator dan alhamdulillah sudah sangat-sangat menguasai Medan ya. Masya Allah. Ternyata kalau yang sini deket itu Medan Satria. Medan juga alhamdulillah Umi Kalsuminansih seorang big ambassador yang sudah malang melintang pengalamannya, suksesnya. Kalau menurut saya teman-teman bener sih tinggal bungkas-bungkus aja karena pemaparannya begitu luar biasa, asik, benar. Saya mengikuti. Kemudian apa yang kami lakukan kalau sekarang ini kita bahasanya masih dengerin yang belum move on ya, yang belum masih
masih penasaran, masih timbang sono timbang sini, menurut saya perjalanan yang sia-sia. Jadi kita memang ya kita yakinin aja dong gitu ya. Para pendahulu yang macam Pak Haji Adan Haris yang beliau sudah big ambassador ya. Nah, kemudian Abi sendirilah yang dalam perjuangan bulan Mei ya, Mei betul-betul diluncurkan Brilliant Beast. Nah, kita juga harus kudunya kita betul-betul betul ATM gitu ya, amati, kemudian manut gitu ya. Nah, harusnya kita ada betul-betul udah di langkah itu. Jadi kalau masih ada beberapa teman-teman yang masih mendengarkan cuitan atau cumi-cumi ya, benar tadi Bu Sari sampaikan, udah mending jadi kodok budek. Betul. Jadi kita tolong kenali teman-teman yang sudah menurut Bapak Ibu sekalian, kalau yang teman banyak mengeluh, betul akan nyetrum itu. Ada yang mempengaruhi ya, nggak ngapain datang, gue aja nggak datang. Nah, gue malah ini ditawarin ini itu. Kita ini sudah berjalan di jalan yang betul. Kita udah masuk di gerbong yang mana akan membawa sukses kita itu bersama-sama. Kita sudah biasa dengan gerbong 12 gerbong. 1 sampai 12 akan sampai bersama ya. Kita akan sampai bersama ya hanya di gerbong pertama pastilah dia pertama, gerbong kedua kemudian kita ada di gerbong 10 11 nggak masalah. Ya, karena kita udah dalam satu jalur, satu tujuan yang mana tagline kita yaitu semangat bersaudara, semangat sukses bersama dan itu yakin. Kenapa saya meyakini itu? Saya sekalipun gitu ya untuk Uti ini belum tampak bagaimana perjuangannya gitu. Kok ya masih biasa saja gitu. Tapi saya yakin pada suatu saat kita akan dikirim jenderal, dikirim sukses karena kita meyakini bahwa PTB sendiri sudah menyiapkan. Kalau saya daftar dengan basic, ya kita baru disiapin satu, kita dengan reguler, dengan bisnis. Nah itu kita udah disiapin. Betul, hanya kapan Anda mau. Ini udah disiapin kok nggak diambil-ambil sih gitu ya. Sampai Pak Haji Febrian Agung itu bosen dan penasaran makanya telah dibikin program baru ini. Dan insya Allah teman-teman yuk kita tetap semangat bersaudara, semangat sukses bersama. Nah itu merupakan impian kita bersama. Juga impian Abi dan Umi. Yuk teman-teman tetap semangat, jangan kalah ya. Kalau grupnya Uti itu satu lagi ya alon-alon waton kelakon enggak apa-apa. Saya meyakini itu daripada tidak bergerak sama sekali atau bahkan mundur teratur orang bilang muntabir jangan. Yuk bismillah kita lalui bersama, kita jalanin bersama dan tentunya kalau bisa di tiap 3 bulan kita harus ada kegiatan. Bismillah doakan Besari Uti pengen punya keinginan pokoknya Desember itu kita harus Star Ambassador. Oke, terima kasih. Pengen ya. atau butuh? Pengen atau butuh? Kalau butuh tuh dikejar. Butuh. Betul. Terima kasih sayang. Saya sangat butuh karena cucuku tambah 1. Mobil kecil nggak muat kan? Iya, upgrade jadi mobilnya. Iya, betul. Jadi itulah kebutuhan kita dan tentunya usaha kita. Jangan berdiam diri. Yuk, nanti kalau diam diri nanti Uti dipakein daster bolong di rumah. Terima kasih Neng Sari, Ustazah Umi Kalsum. Semangat ya. Boleh saya komentarin Bu Sari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya komentarin Bu Sari? Boleh. Boleh, makasih Uti luar biasa. Uti Hajakatina adalah presenter yang kalau nggak salah presenter pertama yang
Umi saksikan di GWS Gria Ulansari Bekasi ya. Pada saat Umi hadir di GWS ya, kemudian Uti yang sebagai MP-nya, lalu saya katakan kepada Umi Haja Lis Ratnasari, Umi, saya pengen dong Mi seperti beliau bisa MP. Ya udah 2 pekan dari sekarang Umi Kasum nanti MP. Jadi gitu. Jadi saya yang minta. Jadi apa yang disampaikan oleh Uti Haja Kartina juga termasuk kategori as-sabiqunal awalun, malah as-sabiqunal awalun duluan daripada kita ya Bu Sari ya. Luar biasa, sangat senior banget ya ada di SSW ini. Nah, beliau sudah banyak memberikan informasi, memberikan ilmu kepada kita. Kalau saya Bu Sari dan teman-teman semua ya, saya pandang founder dan co-founder aja teman-teman. Di saat mungkin ada orang yang gonjang-ganjing ya, melirik-lirik bisnis yang lain, saya hanya pandang Abi Umi aja udah. Benar-benar pakai kacamata kuda ya. Saya lihat Abi Umi gimana pergerakannya. Malah tambah jadi paku bumi gitu. Malah jadi lebih kuat lagi, akarnya ke bawah, ke atasnya lebih menjulang tinggi, makanya langsung menunjukkan prestasi. Wah, udah cukup. Ya, saya hanya amati Abi Umi aja, udah. Saya nggak lihat yang lain-lain. Tetap jalan ya, terus closing, wanjir closing, OTW ke sini ya, terus follow up. Jadi saya lihat aktivitas, luar biasa gitu ya, dan menunjukkan beliau langsung kasih contoh, langsung kasih suri tauladan langsung ya, uswatun hasanah langsung. Sekarang sudah capai di 30 new brilliant, ada 30 motornya yang kali 20, itu udah satu prestasi yang luar biasa banget ya. Di saat kita ini paling berapa lah, kita paling baru 2, 3, 4 atau 5, beliau sudah sampai di angka ya 30 teman-teman ya. Kemudian mobilionya sudah 18, itu udah takjub banget ya. Kita baru 1 atau 2 paling ya, karena sekeluarga kita kan mungkin suami dapat, istri dapat, anak dapat, kita hitung juga. Sehitung-hitungnya kita paling baru 2, 3 gitu ya. Nah, kemudian Pajeronya juga udah banyak rumah. Nah, jadi prestasi beliau itulah yang Umi Kasum langsung pandang itu aja udah. Wah, kalau Abi Umi bisa dengan konsisten, dengan istiqomah, dengan melakukan semua yang sudah beliau sampaikan di SLI, sampaikan di training-training, berarti kita juga bisa dong. Tinggal apa? Tinggal istiqomahnya itu. Nah, tinggal terus lakukan. Yang penting terus ada di gerbong kereta ya. Stagnan berhenti itu terus ya, jangan sampai off banget ya. Gimana caranya supaya semangat ada di pertemuan, baik online dan offline. Tetap komunikasi sama leader, sama founder. Jadi kalau melirik-lirik itu Umi Kasum secara pribadi, saya dibesarkan di keluarga yang ayah saya itu bisa dibilang ya rajanya MLM, segala MLM diikutin sama ayah saya. Karena ayah saya tidak anti dengan MLM tuh nggak anti, dia apa ikutin sehingga saya jadi tahu, oh MLM yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini, yang tenar-tenar tahun dulu-dulu itu ya. Karena ayah saya ikutin semua tuh, boleh tanya Bu Fatimah tuh. Sehingga di badan saya ini vitamin-vitamin dari berbagai MLM udah saya minum itu. Vitamin yang zaman dulu kala ya, sebelum PTBS lahir itu udah saya minum duluan. Saya tahu semua karena ayah saya ikutin. Nah, sehingga saya sendiri juga termasuk kategori orang yang tidak menolak itu, karena saya dikasih contoh, ayah saya ikut bisnis sampailah nanti dia ya sayangnya waktu di akhir hayat belum sempat ketemu PTBS ya, mungkin kalau ketemu udah pasti join ya ayah saya. Nah itu, nah sehingga setelah dengan perjalanan saya yang panjang bisnis baik konvensional maupun yang multi level seperti ini, sudah sampailah saya di sini, dan kayaknya nggak ada pikiran untuk berpaling ya teman-teman. Nah itu karena udah banyak perjalanannya, jadi sampai di sini sudah cukup di sini dan sudah mantep di sini. Insya Allah ikutin terus apa yang founder dan co-founder kasih contoh teman-teman. Waktunya kayaknya sudah habis ya Bu. Closing statement ya Bu Sari ya. Boleh. Baik teman-teman, closing statement dari Umi, ayo ikutin strategi percepatan reward yang sudah disampaikan oleh materinya, diberikan oleh Abi dan Umi. Di sini kita yuk bareng-bareng sama-sama mengikuti langkah-langkah strategi percepatan reward ini. Yang pertama diawali dari pasti daily activity, yang hariannya dulu teman-teman. Raih kesuksesan kecil supaya kita bisa meraih kesuksesan yang besar teman-teman. Duplikasi yang cepat dari tim-tim kita, kemudian monitoring yang ketat, yang keempat semangat tim dari kita dulu. Bagaimana bisa tim kita semangat kalau kita sendiri juga nggak semangat teman-teman. Jadi prestasi Abi dan Umi 30 motor, 18 mobilio, 5 Pajero, 7 luxury adalah masa depan kita teman-teman. Kalau Abi Umi bisa, berarti kita juga bisa teman-teman. Yang penting ATM, amati, turu, manut, blok, dan kita
betul-betul samina wa atona, teman-teman ikutin apa yang sudah disampaikan oleh Abi Umi, ikutin semua trainingnya, ikutin SLI-nya, ikutin semua seminarnya teman-teman. Ikhtiar langit dan ikhtiar buminya kita maksimalkan. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah kata dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian saja. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umi, terima kasih banyak untuk pemateri kita malam ini ya. Beri aplaus buat pemateri kita Bapak Ibu. Saya juga izin ya, pamit.